Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1136 ditampar. Manajer itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin kepada Thomaskin, "Bocah, apa kamu tahu konsekuensi dari tidak mampu bayar di restoran kami?" Thomaskin mengerutkan kening dan tampak tidak senang. "Aku sudah membayar pesanannya. Kamu bisa menanyakannya kepada pelayan itu sekarang." Manajer itu mengerutkan kening dan baru akan memeriksanya ketika Fiona Han berkata, "Jangan periksa. Dia menipu. Dia berkolusi dengan pelayan. Mereka sedang berakting di sini. Di depan teman sekelas kita, dia pura-pura membayar tagihannya, lalu saat dia pergi, kita harus membayar lagi. Lihatlah tampang miskinnya. Bisakah dia mendapatkan 200.000 yuan untuk makan malam?" Fiona Han agresif dan tidak menghormati Thomaskin sedikit pun. Bagaimanapun, mereka juga sudah benar-benar bertengkar. Kenapa masih perlu berpura-pura lagi? Manajer itu mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, tolong bayar sekali lagi, jika tidak, aku akan meminta satpam untuk turun tangan." Thomaskin mengerutkan kening, sedikit kehabisan kata-kata. Sudahlah, kalau Fiona Han ini mengalami kerusakan otak, apakah otak manajer ini juga rusak? Aku sudah mengatakannya, aku sudah membayar tagihannya, mengapa kamu percaya apa yang dia katakan? Manajer itu mendengus dingin. Tentu saja, Nona Han sangat putih dan cantik, mengenakan pakaian yang layak. Dia adalah orang kelas atas pada pandangan pertama. Aku secara alami percaya apa yang dikatakan Nona Han. Melihat Fiona Han cantik, manajer ini tentu saja memiliki kesan yang baik terhadap dirinya. Apalagi tubuh Fiona Han penuh dengan brand ternama dan memakai barang-barang mahal, sekilas terlihat kaya raya. Bagaimana bisa wanita kaya melakukan perbuatan salah? Thomaskin menggelengkan kepalanya tak berdaya. Mereka berdua sangat cocok, dua-duanya hanya menilai dari permukaan saja. Fiona Han setidaknya masih memiliki sedikit alasan. Dia dan Thomaskin sudah memiliki sedikit kesalahpahaman, ditambah kesan pertama sudah relatif buruk, sehingga baru menganggap rendah dirinya. Namun, manajer ini sudah terlalu berlebihan. Hanya karena satu perkataan Fiona Han, sang manajer seperti anjing penjilat, membuat orang kehabisan kata-kata. "Minggir." Thomaskin terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang-orang seperti itu dan dia merasa kesal untuk mengatakan satu kata lagi di sini. Dia menyingkirkan manajer dan bersiap untuk pergi. Fiona Han dengan cepat mengambil lengan manajer dan berkata, "Jangan biarkan dia pergi." Hidangan ini dipesan oleh Fiona Han, ditambah dengan botol anggur itu sudah sangat mahal. Jika Thomaskin pergi, diperkirakan Fiona Han yang akan membayarnya, dan dia tidak akan menghabiskan banyak uang untuk ini. Begitu Fiona Han memegang lengannya, manajer itu bersemangat dan menegakkan tubuh. Bagaimanapun dia harus menunjukkan status seorang pria di depan seorang wanita. "Berhenti. Apakah aku sudah memperbolehkanmu pergi? Jika kamu berani makan gratis di sini, maka kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi." Dengan itu, manajer itu mengambil pakaian Thomaskin dan menariknya dengan keras. Thomaskin mengerutkan kening, berbalik dan menendang. Menendangnya langsung di wajah sang manajer. Manajer ini diabaikan dan benar-benar menganggap dirinya hebat. Meskipun Thomaskin tidak mengambil inisiatif untuk membuat masalah, dia tidak akan tahan diganggu oleh orang lain. Sebuah tendangan di perut manajer, tiba-tiba sang manajer dengan tinggi 1,8 meter terbang jauh. Brak! Menghantam tembok dengan keras, organ-organ tubuh seperti bergetar, kesakitan melanda seluruh tubuh, dan tubuh serasa berserakan. "Kamu berani sekali. Kamu berani membuat masalah di Hotel Grand Hyatt kami. Cari mati." Setelah itu, manajer langsung mengeluarkan walkie-talkie miliknya. "Sini, ada yang membuat masalah, semuanya datang ke sini."
Manajer Grand Hyatt Hotel memiliki status sosial yang tinggi, berpenghasilan 50.000 yuan sebulan, sudah termasuk orang dengan status kelas atas. Pada hari kerja, dia sombong dan menindas orang Iein mana bisa menindasnya. Hari ini dipukuli oleh orang, dia benar-benar merasa malu. Setelah meneriakkan beberapa kata di interkom, sekelompok besar satpam mengerumuni. Manajer Zhao. Semua satpam memiliki tongkat pendek di tangan mereka, siap untuk melakukannya. Selama manajer memberi perintah, mereka akan segera menjatuhkan Thomas Qin ke tanah. Semua teman sekelas menjadi gugup dan menyingkir tanpa sadar, menjauh dari Thomas Qin. Hanya Gedi yang berdiri di samping Thomas Qin dengan ekspresi serius di wajahnya. Apa yang kalian lakukan? Restoran besar menindas pelanggan, ya. Manajer Zhao mengertakkan gigi dan berkata, berani memukulku. Benar-benar tidak tahu kehebatanku. Sekarang jika kamu menyesalinya, berlutut di tanah untuk meminta maaf, aku mungkin bisa mengampunimu. Thomas Qin mencibir, aku berlutut padamu. Apakah kamu iya? Setelah itu, Thomas Qin melirik satpam dan berkata dengan dingin. Hanya beberapa ikan dan udang bau ini sudah bisa membuatku berlutut. Kalian juga terlalu menganggap hebat diri kalian sendiri. Setelah berbicara, satpam juga memelototi Thomas Qin, mata mereka membelalak dan siap bergerak. Tiba-tiba, suara seorang pria yang kuat datang dari belakang. Berhenti. Setelah bicara, seorang pria berjas putih datang. Tiba-tiba, mata semua orang terbelalak. L2 adalah pemilik Grand Hyatt Hotel, Vincent Yang. Vincent Yang adalah karakter yang sangat kuat, dapat membuka hotel sebesar ini, tentu saja memiliki sumber daya manusia, material, dan keuangan yang sangat kuat. Dan yang terpenting, Vincent Yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Hua. Brian Hua, leluhur generasi kedua dari keluarga Hua, sangat dekat dengan Vincent Yang, merupakan saudara yang sangat baik. Dulu justru setelah Vincent Yang menyelamatkan Tuan Dio, kariernya baru mulai berkembang dan berkembang. Anugerah penyelamat hidup, hubungan itu sudah cukup dekat. Posisi Tuan Dio di kota Donghai tidak perlu dikatakan lagi, tidak ada duanya. Tidak ada yang tidak tahu nama Tuan kedua dari keluarga Hua. Justru karena Tuan Dio inilah Vincent Yang menjadi sangat hebat di kota Donghai. Tidak ada yang berani membuat onar di Grand Hyatt Hotel. Begitu Vincent Yang muncul, semua orang menarik napas dalam-dalam dan memandang Thomas Qin dengan simpati. Hei, cepat berlutut kepada Tuan Yang. Jika tidak, kamu akan mati. Benar, Tuan Yang bukanlah orang yang dapat kamu provokasi. Jika kamu berlutut sekarang, kamu mungkin masih bisa diampuni. Kamu jangan sampai membuat marah direktur yang lagi. Kamu boleh mati sendiri, tapi jangan libatkan kami ikut mati bersamamu. Dan juga Gedi. Kalian berdua cepat berlutut kepada Tuan Yang kalau tidak kami akan membantu satpam turun tangan. Wajah Gedi menunjukkan ekspresi ironi. Teman-teman ini benar-benar bersikap dari status dan kedudukan orang lain. Jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan mereka. Melihat Vincent Yang muncul, mereka mulai menyerang Gedi dan Thomas Qin. Seperti berpihak di posisi mereka saja. Orang semacam ini benar-benar konyol. Thomas Qin menutup telinga terhadap kata-kata mereka. Dia hanya memandang Vincent Yang dengan pandangan menghina, tidak menunjukkan sikap apapun. Vincent Yang mengerutkan kening, berjalan dengan tangan di belakang punggung, dan berdiri di hadapan Thomas Qin, tampak mendominasi. Kamu tidak takut melihatku? Di tahun-tahun awal, Vincent Yang adalah sosok yang sangat kuat dan pernah berbaur dengan masyarakat. Dia memiliki aura membunuh yang kuat dan wajah yang garang. Belakangan, setelah berbisnis, dia masih memiliki dominasi dan keagungan seperti itu, membuat banyak orang takut padanya. Terlebih lagi pria muda seperti Thomas Qin, seharusnya lebih takut melihatnya. Jadi ketika melihat Thomas Qin bereaksi acuh tak acuh, dia sedikit tidak puas. Thomas Qin mencibir, untuk apa takut? Vincent Yang mendengus dingin,
Apakah kamu tidak takut padaku jika kamu sudah membuat masalah di hotelku? Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Makan makanan gratis masih membuat masalah. Melihat sikapmu barusan, aku mematahkan satu kakimu, tidak keterlaluan kan? Setelah selesai berbicara, Vincent yang mengambil tongkat pendek dari satpam di sebelahnya, melihat kedua kaki Thomaskin, seolah memikirkan yang mana yang akan dipatahkan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.